Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Akbar Handoko MPD, serta rekan-rekan kelas A Pendidikan Biologi semester 5 UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan atau memaparkan materi kami yang kami beri judul Macam-macam model pembelajaran biologi guna memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran. Adapun anggota kelompok 4 adalah saya sendiri Alia Fadila Hairunisa, kemudian Bunga Radika Intan, Eka Meilina, Eli Sukmawati, dan Zanubahana Hafizah. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Zanubahana Hafizah. Kepada Zanuba, waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Yang kedua, penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotesis dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang kelima, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif para siswa. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinampakkan. Yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintek. Yang kedua, adanya prinsip reaksi. Yang ketiga, adanya sistem sosial. Dan yang terakhir, adanya sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Ciri selanjutnya yaitu memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama, dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Ciri yang terakhir yaitu membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Selanjutnya ada aspek-aspek model pembelajaran. Menurut Johnson, untuk mengetahui kualitas suatu model pembelajaran, harus dilihat dari dua aspek. Apa aja sih aspek tersebut? Nah, aspeknya itu ada aspek proses dan aspek produk. Pada aspek proses, mengacu apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan atau joyful learning, serta mendorong siswa untuk aktif dalam belajar dan berpikir kreatif. Sedangkan aspek produk mengacu apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan atau kompetensi yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini sebelum melihat hasilnya nanti, terlebih dahulu aspek proses sudah dapat dipastikan akan berlangsung dengan baik. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran. Nah, kita akan membahas 3 model pembelajaran.
Yang pertama ada model pembelajaran Discovery Learning atau DL. Yang kedua model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga ada model pembelajaran Inquiry Based Learning atau EBL. Yang pertama adalah model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning merupakan cara untuk menemukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. Jadi bisa kita sebut bahwa model pembelajaran Discovery Learning adalah sebuah proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik itu tidak disajikan materi dalam bentuk finalnya. Artinya, peserta didik itu dituntut untuk menemukan materi itu sendiri, sedangkan si guru atau tenaga pendidik itu bertugas untuk membimbing dan mengarahkan para siswa untuk dapat belajar dan berpikir secara kreatif untuk menemukan materi itu sendiri. Nah, caranya adalah si guru ini menyampaikan materi secara garis besarnya saja. Selanjutnya, para siswa dituntut untuk mencari informasi sebanyak mungkin, bisa membandingkan dengan mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, dan kemudian membuat kesimpulan, sehingga didapatlah materi tersebut. Kemudian, ada langkah-langkah dalam model pembelajaran Discovery Learning, atau bisa kita sebut sebagai sintaksnya. Yang pertama adalah stimulasi atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, guru biasanya memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran baca buku, atau juga bisa dengan aktivitas belajar lainnya yang mengarah kepada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi itu berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu si peserta didik ini dalam mengeksplorasi bahan yang akan didiskusikan nantinya. Kemudian yang kedua itu adalah problem statement atau pernyataan atau juga bisa kita sebut sebagai identifikasi masalah. Nah, pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin masalah-masalah yang sedang relevan dengan bahan atau pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kemudian salah satunya dari masalah-masalah tadi dipilih salah satunya kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara atas pertanyaan masalah itu. Kemudian, si siswanya itu tugasnya adalah merumuskan masalah yang telah dipilih tadi itu dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data atau data collection. Pada tahap ini, setelah tadi mendapatkan permasalahan yang akan diidentifikasi secara bersama-sama, pada tahap pengumpulan data ini, si guru atau tenaga pendidik ini memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengeksplorasi, untuk mengumpulkan informasi yang relevan, informasi sebanyak-banyaknya guna membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Tahap ini itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang sudah diajukan tadi. Nah, dengan demikian peserta didik itu diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, bisa dari membaca literatur, bisa dari mengamati objek, wawancara dengan narasumber ya, atau juga bisa melakukan uji coba sendiri. Yang selanjutnya adalah pengolahan data atau data processing. Pada tahap ini, guru melakukan bimbingan pada saat si peserta didiknya melakukan pengolahan data. Pada tahap ini, data yang sebelumnya telah dikumpulkan itu diolah oleh si peserta didiknya. Baik data yang tadi dari wawancara, bisa dari observasi dan sebagainya. Itu pada tahap ini datanya itu ditafsirkan, kemudian semua informasi dari hasil bisa dari wawancara tadi atau observasi tadi itu semuanya diolah, bisa diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bisa dengan dihitung dengan cara tertentu. Dan yang selanjutnya itu adalah pembuktian atau verification. Nah, pada tahap ini itu peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan tentunya temuan alternatif dan kemudian dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Dan yang selanjutnya adalah generalization atau menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil verifikasi tadi, maka pasti nantinya ditemukan atau bisa dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bisa ditarik kesimpulan benar atau tidaknya hipotesis yang telah diajukan tadi. Dan yang selanjutnya adalah kelebihan serta kekurangan dari model pembelajaran Discovery Learning. Untuk kelebihannya itu ada membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini
sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Ya, masih berhubungan dengan kognitif yang tadi. Kemudian menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Kemudian ada juga model ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri, serta menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajar sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasinya sendiri. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran discovery learning ini yang pertama, tentu menyita banyak waktu, sebab pada umumnya biasanya guru itu hanya memberikan informasi saja sebagai pemberi informasi saja. Namun di model pembelajaran discovery learning ini, guru tidak hanya dituntut sebagai pemberi informasi, tapi juga sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan juga pembimbing. Yang kedua, kekurangannya adalah kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Artinya, tidak semua peserta didik itu memiliki kemampuan kognitif yang sama. Jadi, ketika model pembelajaran discovery learning ini diterapkan, belum tentu semua peserta didik akan mampu memahaminya. Dan yang ketiga adalah tidak semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini. Selanjutnya ada model pembelajaran problem based learning atau PBL. Problem based learning ini diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Nah, keterlibatan siswa dimulai dari kegiatan merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaan. Pada model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang, di mana siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari. Mereka belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata yang bersifat interdisipliner dan melibatkan siswa sebagai pelaku utama dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan atau student center. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Permasalahan yang diajukan pada model problem-based learning ini bukanlah permasalahan biasa atau bukan sekedar latihan. Permasalahan dalam PBL menuntut penjelasan atas sebuah fenomena. Fokusnya adalah sebagaimana siswa mengidentifikasi isu pembelajaran dan selanjutnya mencarikan alternatif untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem-based learning ini, yang pertama kelebihannya yaitu PBL merupakan teknik yang bagus untuk lebih memahami pelajaran. Yang kedua, PBL dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang keempat, dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk dipahami masalah dalam kehidupan nyata, untuk memahami masalahnya. Nah, adapun kekurangan dari model pembelajaran problem-based learning ini, yang pertama, peserta didik tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan. Maka, mereka enggan untuk mencoba untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Yang kedua, keberhasilan PBL memerlukan waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tahap dalam pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran PBL. Yang pertama, mengorientasikan siswa terhadap masalah. Yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing, menyelidiki individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model pembelajaran Inquiry Based Learning atau disingkat dengan IBL.
Model pembelajaran IBL merupakan cara yang dapat digunakan guru untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik dalam menjelajahi sumber sampai ke akar-akar yang dapat dijadikan penambah wawasan sebagai jawaban dari suatu masalah dengan mengajak peserta didik terjun langsung ke lokasi, di mana di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu menekankan pada pengembangan aspek kognitif secara progresif. Yang kedua, peserta didik lebih aktif dalam mencari dan mengelola informasi sampai menemukan jawaban atas pertanyaan secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide yang baik. Yang keempat, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lambat dalam belajar. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu jika guru kurang spesifik merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada peserta didik dengan baik untuk memecahkan masalah secara sistematis. Yang kedua, seringkali guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran IBL. Yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang keempat yaitu data processing atau pengelolaan data. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Yang terakhir yaitu generation atau menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana model pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat dipahami oleh peserta didik. Cara yang ditempuh guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tematik, SD atau MI, dapat dilihat dari proses pembelajaran. Guru harus memahami betul pelaksanaan model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa, pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Di sini, ada pun macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran Discovery Learning atau DL, model pembelajaran Problem Basic Learning atau disingkat dengan PBL, yang terakhir yaitu model pembelajaran Inquiry Based Learning atau disingkat dengan IBL. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.